Bahan-bahan yang kita pergunakan adalah plastik, ada botol atau toples, ada pisang yang telah matang, ada tape singkong yang sudah saya persiapkan sebelumnya, ada sendok untuk mengaduk, ada wadah dan pisau untuk memotong pisang. Kemudian ada kertas hari yang saya ganti dengan tisu. Kemudian ada lalat buah yang telah saya tangkap sebelumnya. Demikian bahan-bahan yang kita perlukan untuk melakukan praktek ini. Pertama kita potong-potong pisang. Kemudian kita campur pisang tadi dengan tape ketela pohon dengan perbandingan 6 pisang atau dengan satu tape menggunakan sendok. Saya gunakan sendok. Perbandingannya bisa kita bandingkan 6 pisang dengan satu tape. Tergantung kita kira-kira aja. Yang terpenting perbandingannya 6 pisang 1 tape. Setelah kita tumbuk dengan halus, masukkan ke dalam botol selai atau botol toples masing-masing 2 sendok makan dan ratakan. Kita ratakan ke segala sisi dari dasar toples ini. Setelah itu kita ambil kertas saring, saya menggunakan tisu. Kemudian saya lipat ke dalam setiap botol kultur kayak seperti ini ya teman-teman. Kita ratakan bagiannya menutupi medium yang kita buat tekan tadi. Kita ratakan. Masukkan lalat buah yang telah saya tangkap tadi, terperangkap dalam plastik tadi dengan hati-hati ke dalam botol kultur. Pekerjaan ini agak sulit dan mintalah bantuan teman, tapi saya sudah bisa sendiri. Saya masukkan lalatnya dengan hati-hati. Ini jumlah lalatnya lebih kurang 20 ekor. Kemungkinan ini lebih banyak dari yang seharusnya, tapi tidak apa-apa. Untuk mengkoordinir lalatnya mati saat dimasukkan ke botol kultur. Nampaknya lalatnya sudah masuk. Kemudian lalat yang sudah masuk tadi ke botol kultur kita tutup dulu. Kita tutup ini ya. Kita persiapkan plastik untuk menutup botol kultur dengan plastik dan diikat dengan karet gelang. Kita tutup dulu dengan tutup botol. Jadinya seperti ini teman-teman, kita tutup dulu dengan botol plastik. Nah, ini saya sudah mengambil plastik untuk menutup tutup botol kultur dan saya ikat dengan karet gelang. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita tusuk tutup plastik dengan jarum pentul agar ventilasinya baik. Kita potong bagian plastik yang terlalu panjang tadi ya teman-teman, supaya plastiknya bisa rapi. Saya gunakan gunting untuk merapikan plastik untuk penutup botol kultur tersebut. Kita tusuk-tusuk, tutup plastik dengan jarum pentul agar ventilasi. Kemudian
setelah botol kulturnya tadi jadi, kita tempatkan di tempat yang teduh dan aman. Kemudian amatilah perkembangbiakannya setiap pagi dan sore hari secara teratur, misalnya setiap jam 8 pagi atau jam 6 sore. Pengamatan meliputi kapan timbulnya telur, larva, pupa berubah warna, dan keluarnya lalat dewasa atau imago. Nah, hasil pengamatannya akan kita catat di lembar kerja. Itu tabel 1.11. Kita lihat hasil dari pengamatan pertumbuhan dan perkembangan lalat buah. Nah, kita lihat lalat buah pada jam 8 saya ambil, ini belum ada tanda-tanda. Kemudian saya lihat lagi pada pukul 6, kita lihat lagi pada pukul 6, terjadinya ada perkawinan antara lalat buah, betina, dan jantan. Ini saya ambil videonya pada jam 18 atau jam 6 sore juga. Nah, dari sini saya juga lihat pada hari kedua terdapat beberapa lalat buah betina yang hamil, ya, yang telah hamil. Bisa dilihat di sini. Kemudian, namun belum ada tanda-tanda bertelur. Kemudian saya lihat lagi hari ketiga ada beberapa telur, ada 3 lalat buah betina. Hari berikutnya pada pukul 8 pagi saya lihat lagi hari ketiga ada 3 lalat buah betina yang bertelur dan sudah menetas menjadi larva. Perkembangan buah ini saya perhatikan dari hari pertama sampai hari ke-8. Bisa dilihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan lalat buah yang saya masukkan ke dalam botol kultur ini. Nah, saya rutin mengamati perkembangan dan pertumbuhan dari lalat buah ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan membuka plastik ini supaya teman-teman bisa tahu bagaimana kehidupan lalat buah di botol kultur saya ini. Di sini anak-anak dari larva tadi sudah pecah. Sudah berubah menjadi kuning kecoklatan. Kemudian larva berubah mengalami perubahan fase yang kedua.
Kemudian banyak larva berubah menjadi kuning kecoklatan juga. Larva berubah mengalami perubahan fase ketiga juga ada. Larva mengalami perubahan fase ketiga ini, larva menjadi pupa. Nah, terakhir pupa tadi akan berubah menjadi imago atau lalat dewasa. Teman-teman bisa memperhatikan